Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kesalahan sistematik. Anggota kelompok 9 sendiri terdiri dari Ahmad Syarifuddin, kemudian ada Muhammad Ubaidillah Farikantona, kemudian ada Muhammad Salahuddin Taufikur Rahman. Next. Nah, ini untuk outline sendiri ada sumber error sistematik, kemudian yang kedua ada reduksi error sistematik, yang ketiga ada kuantifikasi error sistematik. Next. Yang pertama, sumber error sistematik. Error sistematik terjadi akibat faktor bawaan pada pembuatan instrumen yang keluar dari toleransi komponen instrumen. Nah, error sistematik juga dapat disebabkan oleh pengausan komponen instrumen. Dan kasus error sistematik lain disebabkan oleh efek gangguan lingkungan maupun gangguan pengukuran. Nah, di sini terdapat berbagai macam sumber error sistematik dan juga ntar ada bagaimana cara mengatasinya. Next. Kemudian keberagaman error sistematik. Yang pertama ada gangguan sistematik selama pengukuran, yang kedua ada error akibat input lingkungan, yang ketiga ada keausan komponen instrumen, kemudian yang keempat ada kabel penghubung. Next. Yang pertama, gangguan sistematik selama pengukuran. Prinsip yang berlaku pada gangguan ini adalah bahwa hampir seluruh situasi pengukuran mengganggu sistem dan mengubah nilai besaran yang diukur. Contohnya ketika kita mengukur air panas, di mana menggunakan termometer bersuhu ruangan, di mana ketika saat pencelupan di air panas tersebut menyebabkan temperatur air menurun, di mana penurunan temperatur tersebut cukup kecil yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh detektor. Jadi errornya ketika dari pencelupan itu terdapat error karena suhu ruangan. Untuk meminimumkan gangguan tersebut dapat dianalisis secara matematis. Next. Nah, kita bisa lihat skema diagram di layar, di mana gambar 1 kita lihat yaitu analis pembuatan rangkaian. Nah, ini kita analis secara melihat bebannya. Yang pertama ada gambar yang A, yaitu rangkaian di mana tegangan pada R5 diukur. Nah, kita bisa lihat sendiri R5 diukur kemudian ditaruh beban. Kemudian yang B, rangkaian ekuivalen dengan teorema Thevenin. Kita bisa lihat sendiri yang B. Kemudian yang C, rangkaian yang digunakan untuk menemukan resistensi ekuivalen. Next. Maksud dari gambar tersebut sendiri, untuk gambar A di mana tegangan sepanjang resistor R3 diukur menggunakan voltmeter beresistensi Rm. Nah, di sini Rm bertindak sebagai resistensi yang paralel dengan R5 untuk mengurangi resistensi antar titik AB dan juga mengganggu rangkaian. Karena itu tegangan EM yang terukur oleh alat ukur bukan merupakan nilai tegangan N0 yang timbul akibat pengukuran. Nah, tingkat gangguan tersebut dapat didapatkan nilai dengan menghitung tegangan open circuit atau N0 dan membandingkan dengan M0. Nah, yang pertama kita lakukan bisa mencari arusnya, yaitu I, di mana I sendiri rumusnya N0 dibagi dengan RAB plus RM. Kemudian dari I tersebut kita bisa mendapatkan EM, di mana EM sendiri kita dapatkan yaitu RM dikali N0 kemudian dibagi dengan RAB plus RM. Nah, kemudian kita bisa membandingkan EM dengan N0, di mana RM per RAB plus RM. Next. Oke, kemudian ada error akibat input lingkungan. Nah, untuk error akibat input lingkungan didefinisikan sebagai masukan sistem pengukuran yang disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan di sekitar sistem pengukuran. Nah, kita bisa lihat sendiri ketika kita mengukur sesuatu variabel, pasti ada suatu gangguan gitu di lingkungan. Nggak bisa kita mengukur tapi nggak ada errornya, itu mustahil. Nah, soalnya karena ada gangguan, misal temperatur pasti ada gangguan dari mungkin di ruangan sini berbeda gitu. Oke, kemudian fakta bahwa karakteristik statik dan dinamik ditentukan hanya berlaku untuk kondisi lingkungan. Next. Kemudian ada keausan komponen instrumen. Error sistematik seringkali dapat muncul sepanjang periode waktu tertentu akibat keausan pada komponen instrumen
Nah, untuk cara mengatasinya bisa melakukan kalibrasi ulang. Nah, atau bisa jadi komponen ini udah mencapai tingkat kadaluarsanya, jadi kita perlu mengkalibrasi ulang. Next. Kemudian yang ketiga ada kabel penghubung. Dalam kasus ini kesalahan memperhitungkan dengan tepat resistensi kabel penghubung atau pipa dalam kasus sistem pengukuran pneumatik atau hidrolik. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam memilih kawat penghubung. Nah, di sini juga cukup penting untuk menentukan kawat penghubung karena ya kalau mungkin densitasnya beda juga ntar hasilnya beda. Next. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya untuk materi selanjutnya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan reduksi pada error scape sistematik. Dalam metode yang pertama, kita melakukan modifikasi pada desainnya, yaitu dengan meningkatkan sensitivitas instrumen. Misalkan dalam pengolahan data digitalnya, kita meningkatkan resolusi ADC, supaya input yang terbaca itu lebih akurat dan juga semakin mendekati dari nilai sebenarnya. Dan juga dapat melakukan penguatan terhadap inputnya agar dapat lebih terbaca nilai input yang misalkan pada sensor yang memiliki nilai output yang rendah. Kemudian kita menggunakan komponen dengan ketahanan tinggi. Misalkan ini bertujuan untuk mereduksi error internal, misalkan terjadinya disipasi panas pada transformator. Dengan ketahanan yang tinggi, kita dapat meminimalisir hal itu terjadi. Next. Untuk metode yang kedua, kita melakukan metode melawan input. Jadi, beberapa komponen itu memiliki sensitivitas terhadap suhu, di mana apabila terjadi kenaikan suhu, maka karakteristik dari instrumen itu dapat terganggu atau berubah kalibrasinya. Misalkan dalam gambar ini adalah pada coil atau kumparan. Kemudian kita menambahkan input tambahan untuk menghilangkan gangguan, sehingga pembacaannya itu lebih akurat. Nah, pada kasus ini kita menggunakan air kompensasi yang apabila kita beri tegangan antara dua titik itu akan menghasilkan sebuah arus yang akan mengeliminasi pengaruh dari medan magnet maupun disipasi panas akibat koil yang dialiri oleh arus. Dan nilainya itu berlawanan terhadap R atau hambatan dari koil itu sendiri. Maka kedua nilai itu akan saling mengeliminasi sehingga yang terbaca pada pointer, mungkin pada kasus ini adalah menggunakan pointer D'Arson valve, akan merupakan nilai measurement yang sebenarnya. Next. Kemudian kita memperkuat sinyal feedback. Dalam hal ini feedbacknya itu untuk mengoperasikan operasi error atau operasi koreksi ya pada misalkan null instrumen. Dengan memperbesar error standarnya, kita dapat membaca dan juga mendapatkan nilai output yang lebih mendekati dengan nilai nyata. Nah, kemudian apabila sinyal feedbacknya kuat, maka error sekecil apapun akan lebih terbaca oleh instrumen. Misalkan sinyal feedbacknya ini akan dikuatkan oleh sebuah op-amp. Nah, maka operasi feedbacknya akan semakin sensitif, dan hal ini juga memperkecil error standarnya. Next. Kemudian untuk metode yang keempat, kita dapat melakukan kalibrasi. Tujuannya itu adalah untuk mendeteksi penyimpangan dari karakteristik dan juga keausan dari komponen kita. Kemudian kita juga dapat melakukan kontrol kualitas terhadap sensor ataupun instrumennya. Kemudian kita dapat menentukan persamaan kalibrasi atau hubungan antara nilai measurement dan juga output yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian kita dapat juga mengukur pengaruh lingkungan terhadap pembacaannya. Ini dapat kita dapatkan tanpa mengukur sebuah measurement, sehingga besaran fisis yang diberikan oleh lingkungan akan terbaca oleh instrumen ataupun nilainya sangat kecil, dan itu merupakan pengaruh dari lingkungannya. Kemudian datanya akan kita pertimbangkan
untuk proses desain instrumennya. Next. Untuk metode yang kelima, kita melakukan koreksi manual. Ini merupakan metode trial and error. Jadi pertama kita melakukan pengukuran dengan sensor lain yang lebih sensitif untuk mengukur pengaruh lingkungannya. Misalkan pada sensor Hall, kita harus mengukur dulu pengaruh medan magnet bumi terhadap pengukuran dari medan magnetnya. Kemudian nilai pengukuran itu dieliminasi dengan metode sebelumnya, misalkan dengan metode melawan arus. Kemudian hasil pengukurannya akan menjadi lebih akurat. Atau cara lainnya kita dapat melakukan trial and error dengan melakukan pengukuran terhadap measuran yang diketahui. Misalkan pada sensor medan magnet, kita menggunakan magnet permanen yang kita mengetahui kuat medan magnetnya. Kemudian kita melakukan banyak pengukuran tentunya untuk menghindari bias. Dan melalui distribusi normal kita dapat mendapatkan nilai pengukuran yang nyata melalui rata-ratanya. Nah, kemudian kita melakukan analisis kesesuaian data dengan nilai measuren. Apabila hasilnya sesuai, maka dapat kita asumsikan instrumen kita bekerja dengan baik. Jika tidak, mungkin kita harus melakukan reduksi error atau meninjau kesalahan atau sumber-sumber errornya, misalkan pada kabel, atau pada impedansi input-output, ataupun pada hal-hal lain seperti lingkungan mungkin yang mempengaruhi kerja sensor. Kemudian untuk proses desainnya kita dari metode trial and error kita melakukan desain ulang pada instrumennya agar dapat bekerja dengan lebih optimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubay. Oke, yang ketiga atau yang terakhir itu ada kuantifikasi dari error sistematik. Nah, kuantifikasi di sini itu adalah langkah-langkah untuk memperkirakan error maksimum yang akan tetap muncul pada pengukuran error sistematik. Nah, langkah ini tuh dilakukan setelah kita udah berusaha mengurangi atau mereduksi error sistematik dan mengetahui sumber dari error sistematik tersebut. Nah, namun nilai pasti dari error ini tuh nggak selalu dapat ditentukan secara pasti, khususnya apabila perhitungan dilakukan dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Nah, hal yang biasa dilakukan itu biasanya dengan cara mengasumsikan bahwa kondisi lingkungan pada saat pengukuran tersebut itu pada titik tengah dan menentukan error pengukuran maksimumnya sebagai kurang lebih itu X persentase dari X. Nah, dari output yang udah dibaca oleh alatnya atau instrumennya agar hal tersebut dilakukan agar memungkinkan kita untuk mencari dan mendapatkan deviasi maksimumnya pada saat kondisi lingkungan jauh dari titik tengah yang sudah ditentukan. Nah, atau bisa juga dengan melihat datasheet yang udah disediakan oleh pabrik instrumen yang biasanya melakukan kuantifikasi error sistematiknya juga dengan cara yang tadi tersebut. Nah, di mana angka ini tuh bisa juga mewakili dari seluruh error sistematik yang mungkin ada pada pembacaan output dari instrumen. Nah, untuk kesimpulannya itu ada pertama, error sistematis pada suatu instrumentasi itu dapat muncul dari berbagai faktor seperti faktor lingkungan, kerusakan pada sistem atau gangguan, lalu ada kausan komponen atau maupun kerusakan pada kabel penghubung. Lalu untuk mengurangi atau mereduksi error tersebut dapat dilakukan dengan cara kalibrasi, memodifikasi rangkaian, memperkuat sinyal feedback, atau dengan mencoba untuk mengkoreksi secara manual atau trial dan error. Lalu dan error sistematik ini juga dapat dikuantifikasi dengan cara mencari definisi maksimum dari errornya atau dengan langsung melihat datasheet yang sudah disediakan oleh pabrik instrumen. Oke, ini sumbernya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.